Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hadirin sekalian kaum muslimin, untuk kedua kalinya saya diberi kepercayaan untuk menguraikan masalah-masalah agama pada pengajian yang mulia ini. Pada kesempatan yang kedua kami akan mencoba membuat satu judul yang simple tetapi dalam maknanya, yaitu akan mencoba masalah hidayah. Latar belakang kami bahas masalah hidayah didorong oleh pertanyaan beberapa teman, apa sebabnya Saudara Ghazali katanya pada akhir-akhir ini nampaknya dakwah Islam itu makin maju di sana sini, bukan saja di dalam negeri, bahkan di negeri-negeri yang dulu belum kenal Islam sekarang malah banyak mengimpor mubalik dari negeri kita. Apalagi di negeri kita sendiri yang penduduknya 95% beragama Islam. Tetapi kenyataannya setelah mereka makin dekat, makin tahu dan makin dalam menyelami isi Al-Quran, nampaknya malah makin lari kencang meninggalkan Al-Quran. Apa sebabnya? Pertanyaan ini seperti murah tetapi sesungguhnya berat. Kata saya jawabannya ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama ada jawaban lahiriah yang memerlukan penguraian secara ilmu yang ilmiah. Dan yang kedua ada jawaban hakikiah. Pada kesempatan pengajian ini mubalik kurang bijaksana bila menguraikan lewat tinjauan lahiriah. Itu harus di perguruan tinggi. Di sini ini sejalan dengan isi pengajian, saya akan lihat saja dari kacamata hakikinya. Apa sebabnya manusia itu setelah kenal dengan agama kok seperti tidak tertarik? Buktinya dalam kehidupan sehari-harinya jauh daripada agama. Saya jawab, jawaban hakikiahnya tiada lain. Persoalan ini bermuara kepada satu titik, yaitu tergantung kepada apakah orang itu memperoleh hidayah atau tidak. Manakala seseorang memperoleh hidayah, sesungguhnya tidak ada alasan untuk hidupnya jauh dari agama. Dan sebaliknya apabila orang itu jauh dari hidayah atau kasarnya tidak memperoleh hidayah, maka dengan sendirinya sekalipun Quran itu pindah dari bibir ke kepalanya, maka tidak akan jadi apa-apa. Berbicara tentang hidayah ini, kita mari mengakui bersama sebagian di antara teman kita banyak yang tahu nama tapi tidak kenal bentuk. Dan kebanyakan tahu pasti bahwa hidayah itu barang mulia, cahaya yang sungguh dibutuhkan dan diperlukan oleh segala insan. Khususnya bagi kaum muslimin, sekurang-kurangnya meminta diberi hidayah kepada Allah itu sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami kepada sirat yang mustaqim, kepada sistem Engkau ya Allah, sistem yang maha hebat dan maha agung. Tiap hari kita minta sekurang-kurangnya melalui kesempatan salat 17 kali minta ditunjukkan hidayah. Namun setelah Allah menunjukkan dzalikal kitab, kata Allah, kalau kamu ingin hidayah, dzalikal kitab, itu dia kitab. Kitab yang mana? Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad. Masa ya Allah kitab itu la raiba fi, tidak ada yang patut diragukan di dalamnya. Kitab yang mulia, kalam Allah, ketentuan daripada Maha Pencipta. Kitab itu ya Allah yang kami minta ihdina itu, iya, hudan lil muttaqin, itu dia petunjuk yang kau minta tiap hari.
Hadirin sekalian, di sini sayangnya saya sekali lagi sebut kepada hidayah ini rata-rata kita tahu nama tetapi tidak tahu bentuk. Lewat kesempatan ini izinkan kami untuk sedikit membahas masalah hidayah. Mudah-mudahan di mana kita mencari hidayah dan diperkenalkan serta diizinkan Allah untuk memilikinya, kita tidak terlalu kencang lari meninggalkan hidayah. Hidayah itu kaum muslimin artinya singkat sekali, petunjuk. Hadayah di hidayatan, petunjuk. Namun klasifikasinya oleh para ahli di sini hidayah itu terbagi kepada 5 kategori. Yang 5 ini cuma bagiannya saja, keseluruhannya dari Allah untuk manusia, tidak diperuntukkan bagi yang lainnya kecuali untuk manusia. Walaupun nanti akan saya singgung di luar manusia pun ada pula yang mendapat hidayah. Yang pertama wajib kita kenal bahwa hidayah ini terbagi kepada 5 kategori. Semuanya dari Allah, diperuntukkan bagi makhluk Allah. Yang pertama hidayah itu disebutnya hidayatul ilham. Arti hidayah petunjuk, arti ilham sementara ilham saja. Sulit untuk mendefinir arti ilham. Sebagian ahli lagi yang mengatakan bahwa hidayatul ilham itu ekuivalen maknanya dengan hidayatul wijdan. Lebih mudah apabila kita pinjam istilah modern hari ini. Hidayatul ilham itu kurang lebih maknanya sama dengan insting. Untuk siapa Pak Ghazali? Hidayah yang pertama ini dari Allah dan untuk segala makhluk Allah. Baik yang minta maupun yang tidak minta, hidayah yang pertama ini dikasih oleh Allah. Dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai dengan hewan di luar manusia, terutama manusia, perlu tidak perlu asal dia hidup diberi hidayah yang pertama ini. Tidak usah minta, diterima oleh tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan kita lihat di luar bergoyang. Mata telanjang menunjukkan bahwa goyangnya pohon di luar itu berdasarkan tiupan angin. Itu pun tidak salah. Tetapi pada hakikatnya goyangnya pohon-pohonan bukan karena angin, melainkan berdasarkan hidayah, berdasarkan petunjuk. Nah, hidayah yang demikian disebut hidayatul ilham atau hidayatul wijdan, yang diterima oleh tumbuh-tumbuhan. Bisa pula diterima oleh manusia, terutama bayi dalam kandungan dalam rahim ibunya setelah 4 bulan dia mulai hidup, dikasih roh oleh Allah. Demikian menurut keterangan hadis. Sejak 120 hari baru bayi mulai bergerak ke kiri ke kanan, boleh jadi ke atas dan ke bawah. Saya tidak lebih panjang menguraikan tentang pergerakan bayi dalam rahim, sebab saya tidak ditakdirkan jadi seorang wanita. Lebih tahu ibu dalam hal ini barangkali. Tapi yang jelas bayi bergerak. Pergerakan bayi di dalam kandungan seorang ibu bukan gerak karena didikan ibu dan bapak, melainkan pergerakan karena berdasarkan hidayah. Hidayah yang demikian disebut hidayatul ilham atau hidayatul wijdan, yang diterima oleh bayi dalam perut ibu. Dan banyak lagi ibu, terlalu panjang kalau saya sebut satu persatu. Pendeknya hidayah ilham ini diperuntukkan bagi segala makhluk Allah di dunia. Kalau kita perhatikan hidayah yang 5 ini seperti kukusan yang terlentang. Bahasa Sundanya cara sepanangkara, lebih besar di atas, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Yang paling mahal kan biasa tumpeng juga yang ujungnya yang ada telurnya biasanya. Nah, hidayah yang pertama nampaknya tidak seperti mahal karena tanpa diminta pun dikasih. Adapun cara Allah menganugerahkan hidayah itu tidak sekaligus, tetapi evolusif. Dikirimkannya satu persatu. Pertama dibukakan pintu makhluk Allah itu untuk menerima hidayah yang saya sebut tadi, hidayah ilham. Sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis makhluk itu sendiri. Di dalam perut menerima hidayah ilham. Dia lahir ke dunia, dilengkapi dengan berbagai macam panca indera. Kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki kamar yang kedua dalam rangka menerima hidayah yang kedua. Menjelang dia dewasa, setelah berfungsi panca inderanya, baru orang itu menerima hidayah nomor 2, yang istilahnya disebut hidayatul hawas
Sebagian ahli tafsir lagi menyebutnya hidayatul gharizah. Arti hidayah itu petunjuk, arti gharizah itu panca indera. Dilihat dari kata demi kata bahwa hidayatul gharizah itu petunjuk dari Allah yang diberikan kepada makhluk Allah, diterimanya berdasarkan bantuan panca indera yang dianugerahkan Allah. Dengan demikian akal kita bisa mengira-ngira bahwa hidayah yang nomor 2 ini hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah yang punya panca indera. Tumbuh-tumbuhan tidak dikasih. Kalau tadi hidayah ilham, tumbuh-tumbuhan sekalipun diterima, bisa menerima. Tapi kalau hidayah yang nomor 2, yaitu hidayatul hawas, tumbuh-tumbuhan tidak kebagian, hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah yang punya panca indera, yaitu manusia dan hewan di luar manusia. Kira-kira tidak terlalu salah kalau saya sejajarkan bahwa hidayatul hawas ini maknanya sejajar dengan pengetahuan panca indera atau knowledge, kenis bahasa Belandanya. Jadi di mana orang punya panca indera dan panca inderanya berfungsi, saya yakin bahwa orang itu berhak untuk menerima hidayah nomor 2. Buktinya seperti anak kecil umur 7 tahun, dia sudah berfungsi panca inderanya. Asal ada ustadz yang mau ngaji Quran, asal dia mau ngaji Quran dan mata serta telinganya bisa menerima keterangan dari ustadznya, ustadz tidak usah ngajar itu sampai mengakibatkan serangan paru-paru, anak itu tidak usah sampai gundul kepalanya seperti profesor, dia akan bisa baca Quran berkat bantuan panca inderanya. Itulah hidayah nomor 2. Hidayah nomor 2, hidayatul hawas, hidayatul gharizah atau hidayatul ilham ini bisa pula diterima oleh hewan selain manusia. Kita juga sering memperhatikan anak-anak beli merpati di pasar Andir. Lantas merpati dibawa ke rumahnya, disediakan peti, dimasukkan di dalam peti, dikasih untuk penjinak di sana barang makanan 1-2 sendok saja, ditutup 2-3 jam saja, lantas bukakan peti merpati itu. Dia akan terbang sejauh kemampuan dia, tetapi dia pasti akan kembali lagi ke kandangnya. Kembalinya merpati itu tidak melalui proses pendidikan yang formal, tetapi dia lewat pengetahuan panca inderanya. Apa yang dialami oleh dia, dia akan mengetahui dan bisa melaksanakannya. Kurang lebih demikian. Itulah Pak Ghazali yang menentukan baik buruknya manusia, hidayah ilham dan hidayah hawas. Bukan. Itu mah tahap kedua. Yang mana yang bisa menentukan untung ruginya manusia? Dan yang kita minta tiap hari sampai 17 kali itu apakah hidayah yang itu? Bukan, itu baru 2 kamar. Baru setelah kamar yang kedua ini dilalui, dibukakan lagi pintu yang ketiga, kamar yang ketiga untuk dimasuki oleh makhluk Allah untuk menerima hidayah yang nomor 3 sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis orang itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, hidayah ilham untuk semua diberikan sejak dalam kandungan kepada manusia, untuk semua termasuk tumbuh-tumbuhan. Orang itu lahir, lantas berhak menerima hidayah nomor 2 disebut hidayatul hawas atau hidayatul wijd atau hidayatul gharizah. Kemudian orang itu menjelang dewasa dan sampai dengan dewasa, maka pintu ketiga terbuka, kamar ketiga disediakan untuk menerima hidayah nomor 3, disebutnya hidayatul akli. Arti hidayah itu petunjuk, arti akli itu akal. Kalau tadi saya sebut bahwa hidayah yang 5 ini diberikannya oleh Allah secara evolusi. Pertama hidayah ilham, kedua hidayah hawas, ketiga hidayah akal. Saya sebut tadi juga seperti asupan nangkara. Jadi gede di atas, makin kecil untuk semua, tidak semua, hanya untuk manusia dan hewan di luar manusia. Nah, hidayah nomor 3 minus hewan itu hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah yang namanya manusia, karena di situ ada embel-embel akal. Arti hidayah petunjuk, arti akal ya akal saja dulu sementara. Disinilah orang bisa mengetahui sesuatu berkat bantuan akalnya, sehingga pengetahuannya meningkat sedikit dari pengalaman sampai kepada pengetahuan yang sistematik atau pengetahuan yang menggunakan metode ilmu. Ini terbatas hanya untuk manusia.
Hewan tidak kebagian, apalagi tumbuh-tumbuhan. Manusia pun terbatas pula, tergantung kepada kemampuan dia berpikir. Sekalipun orang itu dewasa menurut ukuran umurnya, manakala akalnya tidak terlatih, kurang berhak menerima hidayah nomor 3. Ini terbatas biasanya para ulama dan para sarjana. Namun demikian, tanpa jadi ulama dan sarjana pun, sepanjang manusia bisa menggunakan akalnya, berhak menerima hidayah nomor 3. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya hidayah yang dia miliki saja. Ilustrasi sedikit, simpen dulu sampai 3. Kita singgung sedikit masalah akal. Dulu kaum muslimin, saya pernah diundang ngaji karena saya kiai operasi yang ke daerah-daerah ngaji di Majalengka dulu. Seorang pejabat teras di Majalengka selesai ngaji bertanya kepada saya, Pak Ghazali, saya ingin tahu sejak dulu sesungguhnya apa sih akal itu? Kata saya, ini pertanyaan bukan pertanyaan murah, Pak. Kalau istilahnya orang-orang pintar disebut pertanyaan yang filosofis. Jadi tidak bisa dijawab pendek. Beliau kepada saya mendesak, Pak Ghazali, harus ada bedanya. Kiai muda yang datang dari kota harus bisa menjawab pendek dan bisa dipahami oleh orang bodoh, dan yang pintar tidak bosan. Wah, sekakster saya. Tidak dijawab, saya takut disebut kiai desaan. Dijawab memang berat. Ya terpaksa seada-adanya saya jawab. Kata saya, Pak Saleh Sediana dulu waktu jadi bupati di sana. Kata saya, Pak Saleh, sesungguhnya akal ini cirinya manusia. Apa selain manusia tidak dikasih akal? Kata saya, sekalipun malaikat tidak diberi akal, hanya manusia. Kata beliau, kenapa manusia diberi akal? Sayang, saya tidak tahu karena saya tidak menciptakan manusia. Tanya saja kepada pencipta manusia. Cuman hikmatnya, kenapa manusia dikasih akal? Karena Allah akan menitipkan alam semesta kepada manusia, tidak kepada malaikat, dan tidak pula kepada jin dan iblis, melainkan kepada manusia. Kata Allah, titip alam ciptaan kami yang mentah matangkan oleh kamu, itu dititipkan kepada manusia. Justru mulianya manusia karena mendapat kepercayaan dari Allah untuk membudayakan alam semesta. Berkat Allah sendiri berkenan memberikan akal hanya kepada manusia. Jadi mulia tidak mulianya manusia tergantung kepada akalnya. Disinilah sampai-sampai Allah sendiri berbicara, walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, yaitu manusia. Dilihat dari segi ini, mulianya manusia lantaran manusia memiliki akal. Malah pernah Siti Fatimah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena istri dan putri Nabi itu semua manggil ayahnya itu Rasulullah saja, ya Rasulullah, begitu. Kita jangan mengikuti dalam hal itu. Kalau punya bapak jadi kopral, ya kopral, itu ini jelek gitu. Kalau gitu itu sudah. Ini kepada Rasul ya wajar. Ya Rasulullah, kata Siti Fatimah, saya ingin bertanya, manusia bisa masuk surga itu dengan apanya? Dengan akalnya, Fatimah. Lah kok dengan akalnya, apa bukan dengan amal solehnya? Rasulullah menjawab, apakah mungkin orang yang tidak berakal itu punya amal soleh? Jadi jawaban Rasul itu advokatis, sekali menjawab kenyang, tidak bisa ulang kembali. Tidak mungkin orang yang tidak berakal itu punya amal soleh. Jadi mulianya manusia dengan akalnya. Rupanya yang bertanya kepada saya tidak kenyang dengan jawaban saya. Pak Ghazali, saya ingin tahu apa itu akal. Kata saya, kalau ingin tahu akal harus tahu dulu formulanya. Sebab pada diri manusia itu ada yang disebut potensi batin. Kata beliau, ngaji di desa itu jangan pakai putunsa potensi bahasa asing, Pak Ghazali, yang ngerti orang banyak saja. Apa sih potensi batin itu? Saya jawab, pada diri manusia itu ada kekuatan yang tersembunyi di dalam batin. Tidak banyak, cuma 3. Yang pertama, manusia punya rasa. Rasa etis, rasa estetis. Rasa indah, rasa nyeri, rasa jelek, rasa asin, rasa manis. Ini potensi batin yang pertama. Yang kedua, manusia itu mempunyai nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu kawin. Barangkali ada yang nafsu cerai. Nafsu macam-macam. Nafsu inilah disebut potensi batin nomor 2. Dan yang ketiga, manusia itu mempunyai pikiran ingin membela diri dan keluarga, pikiran ingin memajukan bangsa, pikiran ingin membela agama, pikiran ingin memajukan usaha, pikiran ingin menyelamatkan keluarga.
banyak macam-macam pikiran. Pikiran inilah disebut potensi batin nomor 3. Menurut ahli zaman sekarang, potensi batin pikir dan rasa dikawinkan disebut akal. Jadi akal itu persenyawaan antara rasa dan pikir. Begitu kata saya. Beliau desak lagi kepada saya, katanya Pak Ghazali, hanya untuk manusia saja potensi batin itu. Saya jawab, kambing pun dikasih, cuman jumlahnya beda. Kalau manusia dikasih potensi batin rasa, kambing pun dikasih rasa. Kalau manusia dikasih nafsu, kambing pun dikasih nafsu. Kalau manusia dikasih pikir, kambing tidak diberi pikiran oleh Allah. Oleh karena itu, kambing tidak pada tempatnya untuk disebut punya akal. Karena minus 1. Cuman beda 1 kita dengan kambing itu. Kambing punya rasa, kita pun punya. Kambing punya nafsu, kita pun punya. Kita punya pikir, kambing tidak punya pikir. Barangkali saudara dengan kambing itu. Beda 1 kita dengan. Kata beliau, masa kambing tidak punya pikir? Padahal saya sendiri punya kambing. Kambing saya dicangcang, kebun saya dipagar. Tapi sekali waktu kambing kalau tidak dijaga saya bisa loncat. Tidak mungkin dia loncat kalau tanpa pikir. Malah kalau datang orang lain ditubruk. Tapi kalau datang saya, dia seperti mencium saya. Itu kan tanpa pikiran tidak mungkin demikian. Kata saya itu bukan pikir, Pak. Boleh jadi rasa, mungkin juga nafsunya. Kalau begitu saya tidak masuk akal. Kata saya, sulit, kita sedang berbicara akal, tapi yang menerima tidak menggunakan akal. Beliau nampaknya ingin mendesak saya supaya menyetujui bahwa kambing dikasih pikir barangkali. Masa kambing tidak punya pikir? Kata saya, sungguh begitu. Karena beliau mendesak, terpaksa saya tanya, Pak, kalau di Majalengka apakah ada kambing yang suka pakai celana? Kata beliau, ada dalam sirkus. Itu bukan karena inisiatif dia, melainkan kehendak yang punya. Ini mah kambing yang sengaja karena ingin menutupi rasa malunya, lantas pakai celana. Ya memang tidak ada katanya. Tidak ada kambing yang pakai celana. Kan malu itu rasa, Pak Ghazali. Betul kata saya. Rasa itu bagaikan air. Pikir bagaikan api. Suka mendidih air itu bila dibakar dengan api. Ada oksidasi. Ini airnya Ibu, disimpan di kompor. Kalau kompornya nyala, baru air mendidih. Besar kecilnya daya didihnya itu tergantung kepada besar kecilnya api. Rasa itu bagaikan air. Rasa itu suka tumbuh tergantung kepada pikiran yang membakarnya. Kambing juga punya rasa, tapi rasa tanggung jawabnya tidak nampak karena kambing tidak punya pikir. Pada diri manusia ada rasa malu, ada rasa tanggung jawab. Besar kecilnya rasa malu dan rasa tanggung jawab serta rasa kasih sayang tergantung kepada besar kecilnya pikiran manusia. Nah, sekalipun kambing punya rasa, tapi rasanya itu tidak nampak karena kambing tidak punya pikir. Karena itulah kambing tidak punya rasa malu, dia ditelanjang tiap hari. Pantas manusia supaya harus pakai busana itu barangkali supaya tidak dituduh saudaranya kambing, barangkali begitu maksudnya, barangkali ini. Jadi si rasa itu tidak akan tumbuh tanpa didesak dengan pikiran. Kata beliau, Pak Ghazali, tinggi mana rasa malunya orang kota dengan orang desa? Kata saya, jelas dilihat dari formula yang tadi, tinggi orang kota. Sebab sarjana banyak di kota, ulama banyak di kota, jadi pikirannya tebal orang kota ketimbang orang desa. Yang kita saksikan kan di desa biasa, kalau mandi di walungan bersama-sama, waktu gadis dia malunya, wah datang pacarnya sembunyi. 2 hari setelah kawin dia malah pakai hutang saja ke jalan, dia tidak apa-apa. Rasa malunya itu terbatas sekali. Kenapa? Karena pikirannya sederhana. Di desa demikian, di kota pikirannya tinggi, tentu rasa malu dan tanggung jawabnya pun tinggi. Kata beliau, ternyata Pak Ghazali kan yang di kota yang kurang rasa malunya. Kata saya, di sebelah mana? Kan banyak di kota bulan puasa orang terbuka tidak berpuasa. Malah tidak sedikit orang-orang intelek yang kata Pak Ghazali tadi, di mana intelektualismenya tinggi, maka rasa malunya pun tinggi. Tapi kenyataan kok tidak demikian. Malah justru banyak intelek yang tidak mempunyai rasa malu untuk menentang agama. Wah, repot saya, sekakster kedua kalinya. Kata saya, salah kuda-kuda ini kalau berkelahi. Yang besarnya memang ngerti. Tapi kalau dikatakan ibu tidak punya pikiran, ya kita sejajar dengan kambing. Dikatakan punya pikiran berdasarkan uraian yang tadi, maka rasanya harus timbul. Ya, terpaksa saya jawab. Kata saya, Pak, yang namanya manusia itu
ada dan tidak ada rasa malu itu tetap saja punya pikir. Katanya kemana pikirnya? Ada api tetapi tidak mengakibatkan mendidihnya air, ada pikir tetapi mengakibatkan tidak tumbuhnya rasa. Kemana pikirnya? Kata saya sedang ngungsi. Begitu aja. Karena sedang bertempur antara potensi batin yang satu dengan yang dua, sedang bertempur rasa dan nafsu, maka pikir ngungsi. Tidak bisa bersama-sama tiga-tiganya. Di mana rasa dan nafsu sedang bertempur, maka pikiran lari kencang meninggalkan. Di mana sudah ceasefire, nanti sudah berhenti lagi pertempurannya, pikirnya datang kembali, cuman sudah tidak sempurna karena rusak di pengungsian. Kalau pikirannya 100%, sudah pulang ngungsi jadi 90%. 100 kali ngungsi habis pikirnya. Oleh karena itu maka pikirannya sudah tidak berfungsi lagi, bisa mengoksidir rasa malunya. Hadirin sekalian, itu sekedar ilustrasi saja saya menguraikan tentang akal. Kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menerima hidayatul ilham? Sudah, sebab tanpa diminta pun kita bisa menerima. Apakah kita sudah menerima hidayatul hawas? Sudah, karena kita punya panca indera dan berfungsi. Apakah kita sudah menerima hidayatul akli? Sudah, karena kita hidup sekarang disertai dengan akalnya. Kita tanya lagi, apakah kita sudah menerima hidayat tudin, petunjuk agama? Sudah, malah detik ini pun kita sedang membahas masalah agama. Tanya yang terakhir, apakah kita sudah cocok hidupnya dengan agama? Terus terang saja kita jawab, belum secara paripurna. Di sini apa sebabnya? Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jawaban yang paling akhir dan paling esensial dari uraian kami yang sekarang. Inilah yang disebut hidayah mahal. Karena apa? Sesungguhnya, sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita sudah menerima agama dan kita sudah mengerti agama, tetapi kita 100% belum sesuai dengan kehendak agama? Jawabannya banyak, yang paling hakikat tiada lain. Karena di samping hidayah yang 1 sampai dengan nomor 4 itu, ada lagi hidayah yang paling mahal, yaitu yang disebut hidayah taufik. Apakah kita sudah menerima hidayatul akli? Sudah, karena kita hidup sekarang disertai dengan akalnya. Kita tanya lagi, apakah kita sudah menerima hidayat tudin, petunjuk agama? Sudah, malah detik ini pun kita sedang membahas masalah agama. Tanya yang terakhir, apakah kita sudah cocok hidupnya dengan agama? Terus terang saja kita jawab, belum secara paripurna. Di sini apa sebabnya? Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jawaban yang paling akhir dan paling esensial dari uraian kami yang sekarang. Inilah yang disebut hidayah mahal. Karena apa? Sesungguhnya, sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita sudah menerima agama dan kita sudah mengerti agama, tetapi kita 100% belum sesuai dengan kehendak agama? Jawabannya banyak, yang paling hakikat tiada lain. Karena di samping hidayah yang 1 sampai dengan nomor 4 itu, ada lagi hidayah yang paling mahal, yaitu yang disebut hidayah taufik, atau sering pula disebut hidayatul ma'unah. Ingin hidayah ilham mudah tanpa diminta pun diberi. Ingin hidayah hawas mudah asal kita hidup. Ingin hidayah akal mudah, perguruan tinggi masih terbuka. Ingin hidayah tudin gampang, Qurannya masih yang dulu-dulu juga, kiainya masih sanggup dan bisa mengajarkannya, Tuhannya juga masih yang dulu-dulu juga, nabinya masih yang dulu-dulu juga, Qurannya masih utuh, mudah sekali. Bagaimana Pak Ghazali? Di samping saya ingin tahu Al-Quran itu, saya ingin punya hati mau menerima ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang ini, kita harus memperoleh hidayah nomor 5 yang terakhir, yang disebut hidayah taufik. Yang sering-sering kan kita juga dengar, kalau pidato ujungnya itu pakai doa, wabillahi taufik wal hidayah. Itu nama hidayah itu karena saking tahunya barang penting, sampai-sampai jadi nama orang kan, Pak Haji Hidayah, Pak Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Malah ada di Jatayu itu ada Jaipongan Al-Hidayah, di sana itu ada juga, saking baiknya hidayah itu. Itu harus memperoleh hidayah nomor 5. Kemana Pak Ghazali mencarinya?
Kan kalau mencari hidayah din gampang, di masjid tempatnya, atau di pesantren, atau di perguruan tinggi. Mencari hidayah akal gampang di perguruan tinggi dan di lain tempat. Mencari hidayah hawas tidak usah cari, asal hidup. Mencari hidayah ilham gampang, tanpa diminta pun diberi. Kalau hidayah ilham, kemana mencarinya? Nah, ini sulit bu, tidak ada pasarnya. Tidak ada nabinya yang bisa memberikan hidayah nomor 5. Tidak ada walinya yang bisa memberikan hidayah nomor 5. Tidak ada pesantren dan perguruan tinggi yang mampu memberikannya. Hidayah nomor 5 ini mutlak monopoli Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit. Sulit sekali. Monopoli Allah. Jangankan kita ibu. Kita dengar Sayyid Abu Thalib, paman Nabi sendiri, Bapak Sayyidina Ali. Nabi sebelum tabligh kepada kita itu kan kepada keluarga terdekat. Beliau datang menghampiri istri dan anak, seluruhnya tidak ada kesulitan, mukmin, muslim, muslimat. Lantas Nabi datang kepada paman sendiri yang diakunya sebagai bapak karena Nabi dibesarkan lewat Abu Thalib sendiri. Dua-duanya saling cinta mencintai. Malah saking cintanya Abu Thalib, Ali sendiri kan dipasrahkan kepada Muhammad Rasulullah. Silahkan Muhammad, sebelum engkau celaka, Ali dulu jadikan tumbang, kan begitu. Saking cintanya. Pada kesempatan pertama Rasulullah datang kepada Abu Thalib. Dakwah Rasulullah bukan seperti saya. Di samping bahasa yang halus, hatinya juga halus. Ditambah senjata mukjizat. Beliau dengan nada yang halus. Malibir pasir malapah gedang, bahasa priangannya. Datang kepada Abu Thalib, paman tercinta, kata Rasulullah. Apakah paman masih cinta kepada kami? Terkejut Abu Thalib. Kenapa Muhammad kamu bertanya begitu? Aku cinta kepadamu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Rela kiranya kaki saya ini patah ketimbang kakimu tertusuk duri. Ada apa Muhammad? Lantas Nabi Muhammad bertanya lagi, paman dah tercinta, apakah paman masih percaya kepada omongan kami? Wallahi Muhammad, aku percaya kepada omonganmu selalu. Jangankan engkau berbicara benar, jangankan engkau berbicara benar, salah sekalipun, aku tetap percaya yang keluar dari mulutmu. Karena sepanjang aku tahu engkau sejak kecil belum pernah berdusta. Ada apa Muhammad? Kok panjang-panjang seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Sesungguhnya kami ingin beritahu bahwa kami telah dilantik jadi utusan Allah, menerima wahyu yang pertama di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah paman percaya? Alhamdulillah, kata Abu Thalib. Aku tunggu sejak dulu. Aku menjerit kepada Allah ingin panjang umur supaya ketemu dengan Nabi akhir zaman. Hal ini aku sesungguhnya curiga bahwa calon Rasul itu engkau sendiri. Oleh karena itu aku pelihara dan aku jaga kehidupanmu. Sekarang dugaanku sudah pasti dan menjelma, engkau dilantik jadi utusan Allah. Wallahi aku percaya engkau utusan Allah Muhammad. Dengan demikian aku rela mati hari ini pun. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Karena paman sudah percaya, paman sudah termasuk sebagai seorang mukmin. Tapi apa artinya jadi mukmin tanpa muslim? Supaya paman jadi mukmin, jadi muslim, mari ikrarkan lewat mulut paman. Diikuti ucapan saya, akui Allah satu, Muhammad utusannya, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kata Abu Thalib? Masalah itu nanti saja, kan paman tidak akan mati besok. Kalau istilah orang sekarang, nanti saya juga setelah pensiun kan akan salat, saya juga nanti. Sekarang masih sibuk, BTN belum lunas dibayar, mobil kreditan belum selesai, sekolah anak saya belum selesai. Sibuk Pak, nantilah setelah pensiun, malah saya ke Mekahnya juga akan tiap hari. Dikiranya tiap hari ke Mekah barangkali. Itu ada dari Mekahnya juga begitu, Abu Thalib ada. Nanti saja nak. Coba ibu, kita ingat bersama, apa sulitnya sih syahadat? Setengah menit selesai, tapi Abu Thalib keberatan. Padahal hatinya sudah menerima Allah satu, Muhammad utusannya, cuma tidak mau mengakui. Pengakuan dalam Islam itu merupakan faktor yang paling penting. Sebab iman tanpa diakui sejajar dengan Yahudi, kata Allah. Alladzi atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang Yahudi tahunya kepada Nabi Muhammad persis seperti kepada anak sendiri. Tiap hari berjabatan tangan, tapi dia tidak mau mengakui. Hatinya dia tahu bahwa itu utusan Allah. Abu Thalib tahu Muhammad utusan Allah dan dinanti kehadirannya oleh dia, tetapi diajak untuk syahadat tidak mau, apalagi diajak salat. Nabi Muhammad pulang,
Dia tidak bosan, besok datang, ajak lagi. Bersih tegang urat leher Abu Thalib, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bulak-balik, tidak mau. Akhirnya datanglah panggilan Allah kepada Abu Thalib untuk pulang menghadap kepadanya. Datang sakaratul maut. Nabi Muhammad ingin menggunakan momen psikologis pada saat yang paling akhir dan paling peka, ingin dimanfaatkan supaya Abu Thalib mengucapkan syahadat. Datang lagi. Paman tercinta, apakah paman masih melihat bahwa ini saya? Melihat. Muhammad, syukur kamu datang. Nampaknya paman sakit yang paling ujung, Muhammad. Demikian kata Nabi Muhammad, paman di dunia ini termasuk orang yang terpuji, dan paman di dunia termasuk orang yang terhormat, raja namanya. Ingin sekali kedudukan paman di dunia terbawa ke akhirat. Pintunya cuma satu kuncinya, ucapkan 2 kalimat syahadat. Terlanjur paman sudah percaya Allah satu, Muhammad utusannya. Ikrarkan dalam lisan. Tinggal syahadat dengan salat, Bu. Waktu itu syahadat, salat, mati, surga, Bu. Kalau sekarang sudah banyak aturan, ya zakatnya bagus, hajinya bagus, salatnya bagus. Jelek saja kepada mertua sekarang sudah jatuh. Sekarang sayangnya kita tidak hidup dulu, itu zaman dulu. Kalau dulu mah syahadat, salat, mati, surga. Paman, mari syahadat, mari salat. Salat pun habis waktu, tinggal syahadat saja. Kedengaran paman? Kedengaran Muhammad. Percaya saya utusan Allah? Percaya. Mari syahadat? Nanti saja, nak. Tidak mau. Nah, di sini menerima Abu Thalib hidayah ilham, menerima Abu Thalib hidayah hawas, menerima hidayah akal. Jahiliyah itu hatinya, intelektualismenya tinggi. Malah kita sebelum kita tahu perbankan, Abu Thalib jago bank, tahu sekali. Menerima Abu Thalib hidayah tudin, mubaliknya juga utusan Allah. Menerima Abu Thalib hidayah taufik, enggak. Akhirnya Rasulullah usul kepada Allah, merengik-rengik, ya Allah, kami ingin balas budi kepada paman kami yang telah berjasa besar. Berikan kelunakan kepada hatinya, kasihkan petunjuk ya Allah kepada dia, supaya dia jadi seorang muslim. Terlanjur dia jadi mukmin, kepalang tanggung tidak muslim. Iman itu dalam hati kan, Islam itu dalam bentuk lahir. Dia tidak mau berbuat lahirnya. Datang lagi, tidak mau lagi. Ya Allah, sampai menegur Nabi, apakah paman kami itu tidak punya hati dengan teman-temannya? Jawaban Allah sifatnya universal. Muhammad, lahum qulubun, mereka, bukan Abu Thalib saja, mereka, lahum qulubun, mereka itu punya hati, tetapi menyesal sekali, la yafqahuna biha. Hatinya itu sudah tidak mampu memilih mana benar dan mana salah. Apa tidak kedengaran uraian benar dari kami? Walahum adhanun, mereka pun punya telinga, tetapi sayang sekali, la yasma'una biha, telinganya sudah tidak mampu mendengarkan barang benar. Apakah tidak punya mata mereka itu untuk melihat sesuatu, memilih benar dan salah? Walahum a'yun, mereka pun punya mata, tetapi la yubsiruna biha, menyesal matanya sudah tidak mampu mendengarkan barang benar. Ya Allah, kan yang disebut engkau itu panca indera yang sangat menentukan, kenapa tidak berfungsi? Mereka yang tidak mau memfungsikan panca inderanya, ulaika kal an'am, kata Allah. Jangan marah Muhammad, persis seperti hewan saja. Masa ya Allah paman kami sampai dikualifikasi sebagai hewan? Balhum adol, malah lebih sesat ketimbang hewan. Nangis Rasulullah. Kembali lagi kepada Abu Thalib, paman tercinta, mari kita berikrar syahadat. Nanti saja. Usul lagi kepada Allah, kenapa ya Allah sekeras itu hati paman kami? Kami ingin balas budi. Anaknya sendiri Ali sudah mukmin, sudah muslim, kenapa bapaknya kok seberat ini? Datang jawaban dari Allah untuk menghibur Nabi Muhammad dan untuk memisahkan mana hidayah dari Allah yang harus disampaikan oleh manusia, mana hidayah dari Allah yang disampaikannya langsung oleh Allah sendiri. Datang ayat dari Allah, surat Al-Qasas ayat 57. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, begitu arti bebasnya. Kami mengutus engkau ke bumi ini, ke dunia ini, tidak disuruh untuk mengetuk jantung hati setiap insan. Itu bukan wewenangmu. Man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai, pamanmu, adikmu, cucumu, kekasihmu, istrimu, keluargamu, bangsamu, dengan halus, dengan kasar. Muhammad, jangan terlalu ngoyo. Istilah Jawanya, jangan ngotot. Kami utus engkau ke dunia, tidak disuruh mengetuk jantung hatinya, melainkan tugas engkau itu cukup basiran wa nadhira. Tunjukkan saja jalan ke neraka dan jalan ke surga, tunjukkan yang menakutkan dan tunjukkan yang menggembirakan. Dengan akalnya manusia bisa memilih, itu tugasmu. Cukup
engkau telah bertabligh kepada pamanmu. Hanya tidak begitu saja Allah ngomongnya, man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kau cintai. Siapa saja ya Allah yang akan dilunakkan hatinya dan oleh siapa? Baru Allah menjawab, walakinnallah yahdi. Siapa saja yang kami sukai dan akan ditiupkan oleh kami sendiri. Siapa ya Allah? Mayyasha. Engkau tidak perlu tahu siapa saja yang kami kehendaki. Baru Nabi Muhammad gembira. Setelah itu, ya, kami sudah maksimal usahanya mengislamkan paman kami, tapi paman sudah tidak mau menerimanya. Ternyata Allah menjelaskan begitu. Tugas kami ternyata hanya untuk menyampaikan hidayah din dan mendewasakan hidayah akal saja, serta memupuk hidayah hawas dan hidayah ilham. Dari yang 1 sampai 4 itu adalah dari Allah, tetapi disampaikannya lewat kemampuan manusia. Yang terakhir dan yang paling mahal, congcok tumpeng itu, telur tumpeng, yang ujungnya itu wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Abu Thalib ceklek, pas dia tidak dicatat dalam sejarah sebagai paman Nabi yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menyesal sekali ya ibu, kita tidak boleh menuduh bahwa itu jelek dan sebagainya. Terserah saja bagaimana pertimbangan Allah, karena jasanya besar sekali membela Rasulullah di masa itu. Tetapi sayang, jangankan salat, syahadat pun tidak. Itu mahalnya. Adapun taufik itu murahnya, mayyasha, kepada siapa saja tanpa kecuali. Asal orang itu mau menggunakan potensi batinnya untuk menerima sesuatu. Dan hidayah itu ada kalanya datangnya kepada manusia seperti kapuk terbang terbawa angin. Di mana angin sudah berhenti, kapuk jatuh. Di mana kapuk jatuh, siapa yang lewat dia singgah. Asal lewat keluar. Tapi tidak mungkin kapuk singgah pada kepala orang yang tidur di rumah. Asal keluar saja kapuk jatuh, kena kepalanya. Kan terjadi di Jakarta dulu. Saya baca dalam majalah Panji Masyarakat dulu tahun 65. Ada seorang wanita Cina dari Kalimantan pernah mertamu di Jakarta. Sudah seminggu mertamu, lantas malam itu siap-siap besoknya untuk pergi ke Kalimantan. Kemudian waktu subuh sudah bangun dia, menunggu yang menjemput dari airport. Tahu-tahu terdengar suara adzan di Masjid Al-Azhar Buya Hamka. Allahu Akbar, selesai. Dia tidak tertarik, cuman tertariknya itu dengan ucapan hayya 'alas shalah. Tahu-tahu barangkali hidayah taufik akan singgah pada hatinya, menunggangi hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak kedengaran. Tapi dia mula-mula tergiur dengan sentuhan hatinya, tersentuh dengan ucapan hayya 'alas shalah. Setelah selesai adzan, dia melangkah sampai hampir tidak bisa berjalan, membangunkan pemilik rumah. Barangkali ada hubungan saudara dengan dia. Dia tanya, kalau dengan bahasa kita, bibi itu lagu apa? Nyebutnya juga lagu. Memang sejak kecil dia tidak memperhatikan adzan. Jangankan Cina, kita sendiri kan sudah bosan dengan adzan itu. Sering adzan-adzan kita terus ngobrol. Kebanyakan di antara kita, kebanyakan karena seringnya adzan jadi bosan, akhirnya tidak mengerti adzan. Lebih jauhnya tidak nikmat mendengar adzan. Kata bibinya, lagu adzan. Kok kenapa jantung saya jadi berdebar? Di mana studionya bibi? Itu tuh di masjid itu. Ada apa? Ini terangkan. Dia tidak jadi mengurungkan maksudnya untuk pulang ke Kalimantan. Minta ditunggu lagi 1 malam. Tidak sanggup hidup kalau tidak mendengar lagu adzan sekali lagi. Kan duhur juga adzan, asar juga adzan, maghrib adzan, isya adzan. Tidak kedengaran sama dia. Ingin mencari adzan, mendengar adzan yang subuh saja. Dan Allahu Akbarnya juga tidak nikmat. Yang nikmat itu hayya 'alas sholahnya saja. Setelah besok dia nangis sama bibinya, ingin diantar menghadap pemilik masjid. Lantas diterangkan semuanya ini kepada pemilik masjid, bahwa dia tergiur dengan suara adzan. Kalau ada kasetnya ingin beli berapa ratus ribu saja. Kalau ada orangnya ingin dipertemukan. Kata pemilik masjid yang bijaksana itu ngomong, namanya orang Islam adzan itu bisa saja semua juga. Cuman yang dikumandangkan subuh itu mah kaset dari Mesir. Adzan awal jam 3 itu. Nah, ini orang. Setelah diputarkan kaset di Masjid Al-Azhar, dia maksa ketika itu pula, saya ingin jadi anggota di sini, ingin masuk Islam. Kata bibinya, saya tidak bertanggung jawab menghadapi ibumu di Kalimantan. Bibi, jangan ikut campur. Urusan saya, ke surga belum tentu bersama-sama ibu dan bapak, ke neraka pun demikian pula. Persis jawabannya seperti jawaban kiai, padahal dia belum mengerti arti adzan apa itu. Setelah sebulan ada di Jakarta, dilatih salat, belum bisa Fatihah, cuman baru senamnya saja. Utlek-utlekan begini,
lantas dikasih tahu bibi ibunya yang di Kalimantan, marahnya bukan kepalang tanggung, malah dilarang oleh bibinya jangan dulu pulang, tapi dia maksa biar saya akan pulang apapun yang akan terjadi, sebab saya milik Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, golok di leher pun tidak akan terjadi. Dia pulang, marah luar biasa. Bapaknya mau apa-apa barangkali, tapi ibunya melarang, jangan dulu. Saya ingin tahu lagu apa yang menggiurkan hati anak saya yang sehingga pindah agama dia. Mana kasetnya? Putar kasetnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bapaknya, saya ikut jadi Islam. Ibunya masih melotot gitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Serumah itu semuanya jadi mukmin muslim, menerima hidayah taufik lewat adzan. Apakah mereka mengerti dengan adzan? Enggak. Enggak. Kenapa demikian? Itulah anugerah Allah. Sebut saja itulah Lailatul Qadar bagi dia barangkali. Sering kita juga, Bu, datangnya hidayah taufik itu ada lewat naik pangkat. Dia keras hatinya. Waktu pangkatnya kecil, tahu-tahu naik pangkat, dia eling. Bu, mari kita sudah naik pangkat, bersyukur kepada Allah, mari kita belajar. Saya punya teman nih, baru diobrolkan tadi, tukang ngangon muding waktu saya jadi tukang sapi dari Jawa Timur, dari Cikera Condong, tukang giring ke sana. Tahu-tahu jadi kaya lebih dari kami sekarang. Wah, ratusan sapinya. Ketika ini korbannya tidak kurang dari 7 ekor tiap tahun itu. Salat hanya belum ke Mekah saja, puasa getol tapi belum salat, belum mau salat saja. Saya belum tegur-tegur karena memang terbatas pengertiannya. Dan hidayah itu diberikannya demikian. Tidak sekaligus, oh hidayah, cinta dengan semuanya. Enggak. Ada kalanya orang itu dikasih hidayah tentang salat getol salatnya, tapi zakat belum mau. Sudah menerima hidayah taufik dalam salat, belum dalam zakat. Ada kalanya zakatnya sungguh-sungguh, tapi salat tidak disekaliguskan, nuntut. Ada kalanya lewat kerugian, dagangnya maju, tahu-tahu jatuh tersungkur. Kan tidak sedikit orang. Hanya saya tidak berani menyebutkan orangnya. Di Masjid Agung paling muka kalau saya khutbah itu. Saya tahu dia pedagang besar, cuman sekarang jatuh. Salatnya bukan main. Dulu mentertawakan lihat orang yang salat, malah demonstratif tidak berpuasa di hadapan orang yang puasa. Tahu-tahu jatuh. Mudah-mudahan taufik kepada kita itu tidak lewat kejatuhan ya. Mudah-mudahan lewat kemajuan saja, mudah-mudahan. Datangnya itu yang dua, jadi yang penting itu hidayah ilham, hidayah din dan hidayah taufik. Datangnya juga anda sekaligus. Ada pertama orang itu menerima hidayah din, belum hidayah taufik. Pinter ngedalil tapi belum mau melaksanakan. Anak kecil contohnya. Kan pinter anak kecil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segalanya bukan punya saya, punya Allah. Es bonbon yang ada pada tangan saya bukan punya saya, punya Allah. Duit yang ada pecelengan saya bukan punya saya, punya Allah. Ibunya minta es bonbon satu kan tadi kasih. Itu anak kecil pinter ngedalil tetapi belum mau melaksanakan. Ini menerima hidayah din, belum menerima hidayah taufik. Ada lagi yang menerima hidayah taufik tapi belum menerima hidayah din. Kecintaannya kepada agama sudah tinggi, tetapi dia tidak tahu aturan agama. Ini lebih berbahaya. Tebal iman tetapi tidak pakai ilmu, celaka. Dia bakal mudah ditipu. Karena ada di Tomo itu Sumedang kan? Belum belajar salat 3 hari, dia sudah pergi ke Mekah. Yang getol pulang dari Mekah, getol betul, datang ke rumah kami. Getol, tahajud, duha, segala macam. Ilmunya belum tahu, tapi kecintaannya kepada agama. Hidayahnya dari mana? Punya mantu ustadz di sana. Ada ustadz yang ditugaskan di sana ngajar di SD, ya gaji kecil-kecil saja. Kebetulan punya mertua rada gede sawahnya di sana dan belum kenal agama. Lantas kawin di sana sekaligus dia menerima hidayah dari Allah. Ceritakan tentang Mekah, begini pahalanya, loncat pergi ke Mekah. Pulang dari Mekah, ya getolnya luar biasa. Tapi ilmu terbatas karena hidayah din belum menerima, cuma hidayah taufik. Tahu-tahu sekali waktu siang hari salat duha menghadap ke sebelah timur. Kata mantunya, ini masalah prinsip perlu ditegur ini. Kenapa abah ini kok salatnya menghadap ke timur? Berhenti salatnya ketika itu. Nunjuk. Terus tunjuk siatong culangung kami toha. Nya ari ilmu malegak maneh ngan pengalaman jauh aing menulis ke Mekah, di Mekah mah teu cerewet ka mana ini hareup sia salat teh. Menerima hidayah taufik belum menerima hidayah din. Tebal iman tetapi tanpa ditopang dengan ilmu akan mudah ditipu. Menerima hidayah din tanpa menerima hidayah taufik, pinter ngedalil tetapi hidupnya tidak cocok dengan dalil. Yang paling indah itu
menerima dua-duanya, menerima hidayah din agar kita tahu benar, menerima hidayah taufik agar kita mau menerima benar. Sekurang-kurangnya kita mendoa kepada Allah ingin diberikan hidayah, dua-duanya ini, ingin hidayah din. Wah mudah, kita juga saya sedang memberikan hidayah din ini, tapi yang paling mahal hidayah taufik. Oleh karena itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi ibu, hidayah itu suka dicabut lagi oleh Allah. Dia tidak betah di hati kita dicabut lagi. Oleh karena itu dikasih doanya oleh Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hendaknya tidak dicabut kembali. Itu doanya. Bagaimana pagarnya? Dipagar dengan amal. Nah, dengan banyaknya amal itu untuk memagari hidayah supaya betah, supaya kerasan di hati kita masing-masing. Malah kita ingin ditambah kembali hidayah dan taufik. Karena yang dimiliki oleh saya saja hidayahnya barangkali baru pada tingkatan salat. Ke Mekah sudah baru pada tingkatan ke Mekah. Zakat sudah baru pada tingkatan zakat. Adapun akhlak saya terhadap istri kadang-kadang membentak, sambal terlalu asin saja kan sudah dilemparkan, itu belum mendapat taufik juga dalam masalah pergaulan. Jadi kita ingin paripurna mendapat hidayah taufik dari Allah sehingga terasa nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirat nanti. Hadirin sekalian, persis kami berbicara 55 menit, sejam kurang 5 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uraian kami lain dengan uraian pamitas sebagai kita dengar dalam kaset tadi menceritakan fikih, tetapi kami menceritakan tauhid, menggiring ibu dan hati kami sendiri bersama-sama untuk lebih kita soson-soson memperoleh hidayah. Yang sudah memperoleh, kita untuk lebih hati-hati dan memperkuatnya untuk memagari, karena suka dicabut kembali oleh Allah. Suka dicabut kembali. Barangkali sebelum kami tutup, mari kita tutup dulu uraian yang resminya. Kita tutup dengan doa, doa yang berkalian dengan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.